Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dalam channel Hijrah Sadayana. Baik, kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan bisnis berbasis nilai-nilai Islam bagian pertama, yaitu sidik atau kejujuran dalam berbisnis, berproduksi, berjualan, dan meraih keuntungan. Ya, ini dia bagian pertama, yaitu nilai kejujuran dalam keseluruhan rencana kewirausahaan atau bisnis, atau dalam keseluruhan praktek kewirausahaan atau bisnis, gitu ya. Jadi yang namanya berwirausaha atau melakukan sebuah amalan praktek dagang atau bisnis perlu dilandasi dengan nilai-nilai. Iya, kita lihat di sini sebuah contoh berita. Waspada penipuan money game, kenali ciri-cirinya. Artinya di sekitar kita, di masyarakat kita masih ada ya upaya-upaya bisnis atau mencari keuntungan, mencari profit atau wirausaha, namun dengan cara yang, misalnya menipu nasabah atau menipu calon pembeli. Ini yang harus kita hindari. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam berbisnis atau berwirausaha. Yang kita mulai dengan nilai pertama, yaitu nilai sidik alias nilai kejujuran. Ya, kita lanjutkan. Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang thayyib, baik dan halal. Ya. Lalu berasal dari masukan yang bersih, halal, bersih wujudnya, bersih dari najis dan lain-lainnya. Ya. Kemudian khususnya kalau kita berbisnis makanan, maka sangat perlu diperhatikan halal wujud produknya dan baik untuk kesehatan. Ya. Hindari asal menjual ya beragam jenis makanan, tapi sebenarnya itu membahayakan buat kesehatan kita. Iya, berikut salah satu contoh bisnis ya, Vanessa Brownies yang sangat terkenal di Kota Bandung, yang betul-betul memperhatikan kehalalan ya, sumber bahan baku produknya, gitu ya. Jadi salah satu contoh yang baik yang bisa kita tiru bersama. Iya, mari kita lanjutkan membahas nilai kejujuran dalam berjualan. Hati-hati dengan upaya promosi palsu. Kalau kita berbisnis, jangan melakukan upaya-upaya promosi yang palsu ya, yang menipu. Kemudian misalnya bagus di foto, tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu ya. Lalu tidak menceritakan seutuhnya tentang produk. Nah, ini juga harus kita hindari ya. Kita berangkat dengan nilai-nilai sidik atau kejujuran ya. Jangan menutupi ya, atau tidak menceritakan hal ihwal tentang produk tersebut. Rasulullah SAW menegur pedagang yang menyimpan makanan basah di bawah masakan yang kering. Ya, artinya harus mengutamakan kejujuran. Ya, kemudian Jabir bin Abdullah menunjukkan kecacatan barangnya kepada calon pembeli ya. Artinya betul-betul mengutamakan kejujuran ya. Ketika ada sesuatu yang kurang baik atau cacat ya, ditunjukkan dengan jujur kepada pembeli. Ya. Dan ingat ya, ketika kita berbisnis, jual beli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati ya. Jangan spesifikasinya bodong ya, kemudian harganya menjadi tinggi. Lalu tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak jelas ukuran, kualitas, harga, dan waktu. Ya, atau ini sering disebut dengan boror ya. Misalnya bayar sekali, makan sepuasnya, atau mancing sepuasnya. Ini kan kurang jelas ya, bisa merugikan salah satu pihak, sehingga perlu sangat diwaspadai sebelum melakukan praktek seperti ini. Iya, berikut beberapa link berita tentang bagaimana potensi ketidakjujuran itu terjadi dalam proses jual beli ya, baik di toko maupun di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain, yang sekali lagi perlu kita hindari. Apalagi kalau kita sudah berencana membuka sebuah bisnis, perlu kita hindari praktek-praktek yang tidak jujur seperti ini. Ya, selanjutnya adalah nilai kejujuran dalam meraih keuntungan. Keuntungan dalam agama Islam bukan hanya materi, tapi meliputi keuntungan, misalnya karena telah mengikuti norma, etika, dan moral. Ini sebuah keberuntungan yang besar. Bertambah teman, senang melihat orang lain senang, atau ketika melihat orang lain sukses ya. Dan yang utama adalah mendekatkan diri kepada sang pemberi rezeki.
Mari berbagi kebahagiaan bersama mereka.